zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih. Nah, ini kira-kira siapa ya yang nggak hadir? Najwa Elisa. Oh, baik juga ya. Kira-kira kenapa tuh? Kalau Risna katanya sibuk. Oh, Banyak banyak kerjaan. Kalau Najwa sakit ucapannya. Si Evi kemana? Evi pergi ke pernikahan. Oh, ada acara saudara. Ya. Lain kali diusahakan masuk ya. Kalau yang nggak penting-penting banget gitu kan. Oke. Siap, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, jadi pelajaran kemarin kita bahas tentang kepemimpinan. Nah, siapa yang masih ingat apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah usaha seseorang untuk bekerja sama, untuk mengajak orang lain bekerja sama, untuk mencapai tujuan bersama. Ya, benar. Kepemimpinan apa? Usaha seseorang untuk mengajak orang lain bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kepemimpinan itu mempengaruhi orang lain, memotivasi orang lain, mengajak, mengayomi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di dalam kepemimpinan itu ada nilai kesatuan dan persatuan. Nah, kesatuan dan persatuan apa? Persatuan merupakan proses membentuk masyarakat untuk bersatu. Kesatuan merupakan wujud dari persatuan. Ya. Kalau persatuan itu berasal dari kata satu, artinya utuh. Kalau kesatuan itu wujud dari persatuan. Nah, ini kan dibentuk persatuan itu kan proses membentuk masyarakat menjadi satu, ya kan? Udah jadi satu, nah itu namanya kesatuan. Kesatuan ini harus dijaga dengan adanya nilai-nilai dari persatuan dan kesatuan. Apa aja nilai persatuan dan kesatuan kemarin yang kita isi kemarin itu? Kalau agama, bersyukur, Ya, rajin sholat, iya. rajin bersedekah, Iya. rajin ngaji. Kalau dari segi kepribadian, kepribadian kayak tegas, terus dari bawah dan disiplin. Kalau sikap sosialnya seperti apa kemarin? Membantu, Terus saling menghargai, menghargai, berbagi. Ingat kan, nggak boleh lupa ya, karena nanti kita ada tugas-tugas selanjutnya, terus ada ujian, jadi kan nggak boleh lupa. Dan pelajaran yang kita pelajari ini sebenarnya bukan hanya untuk ujian atau tugas-tugas juga, untuk ilmu kita ke depan. Jadi harus selalu diingat, karena yang ada dalam kehidupan kita, yang kita lakukan ini semuanya berhubungan. Nih kita seperti bergotong royong. Oh iya, ini kayak yang kemarin contoh dari nilai kesatuan. Seperti yang kita lakukan sekarang nih, desa kalian kan lagi ada yang gotong royong mau menyambut bulan puasa kan, harus bersih-bersih. Nah, itu jadi nilai persatuan dan kesatuan seperti itu. Jadi masih ingat ya? Nah, ini ibu ada tugas. Tugasnya yaitu di sini ibu ada tentang pemimpin idola, kan kita sekarang bahas tentang pemimpin idola. Nah, di sini ada biografi dari seorang pemimpin. Nah, yang pertama itu ada dari Ibu Susi Pujiastuti. Nah, ini lagi Pak. Nah, ini ada Pak Prabowo Subianto. Jadi di tugas ini nanti kalian mencari kepemimpinan, sikap atau nilainya kepemimpinan
kepemimpinan dari pemimpin idola tadi, kemudian nilai-nilai persatuan dan kesatuan dari kepemimpinan itu. Nah, nanti di situ seperti kalian isi, kalian cari mana aja yang termasuk dalam materi hari ini. Nah, setelah selesai presentasi ini ke depan. Oke, paham? Paham, Bu. Selamat mengerjakan. Gimana, Nak? Sudah siap? Belum, Bu. Belum, masih banyak? Masih, Bu. Ya lagi ya, ayo. Nanti yang kalau udah siap kita presentasi di depan ya. Iya, Bu. Anak-anak siap? Siap, Bu. Ya, masih semangat? Masih, Bu. Oke, untuk mengetes konsentrasi ini sekalian, nanti yang nggak konsentrasi silahkan presentasiin duluan ya ke depan hasil dari yang Ibu suruh tadi. Tahu tepuk tunggal? Tepuk tunggal, kan? Nah, kalau Ibu tepuk tunggal berarti harus tepuk. Kalau Ibu bilang tunggul, berarti nggak boleh tepuk. Siapa yang nepuk, berarti dia yang presentasi duluan di depan. Paham? Paham, Bu. Kita latihan dulu ya. Tepuk tunggal, 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 tunggul. Nah, gitu. Oke. Paham? Paham, Bu. Kita mulai ya. Siap-siap. Yang kalah nanti presentasi di depan duluan. 1, 2, 3. Konsentrasi. Tepuk tunggal, 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 tunggal. Dua-duanya. Masih belum konsentrasi ya. Lagi ya. Tepuk tunggal, 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 tunggul. Lipat. Jadi Latifah presentasi duluan ke depan. Ceritain dari biografi Ibu Susi Puji Astuti. Kemudian nanti kemukakan sikap persatuan dan kesatuan dari kepemimpinan Ibu Susi. Bacain dulu biografi dari Ibu Susi. Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti adalah Menteri Kelautan dan Perikanan ke-6 Republik Indonesia. Setelah mengenyam pendidikan hingga tingkat SMP, Susi melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 di Purwakarta. Dia memutuskan berhenti dari bangku kelas 2 di SMA Negeri 1 Yogyakarta. Setelah tidak bersekolah lagi, Susi memulai profesi sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada tahun 1983. Pada tahun 1996, dia mendirikan pabrik pengolahan ikan PT ASI Pujiastuti. Melayani produk dengan produk unggulan berupa lobster dengan merek Susi Brand. Pada tahun 2004, ia mendirikan Susi Air. Susi Air awalnya didirikan untuk mengantarkan muatan perikanan PT ASI Pujiastuti. Kini Susi Air beroperasi dari 5 pangkalan. Susi menjadi sorotan karena mengeluarkan serangkaian kebijakan dan dinilai berani. Salah satunya adalah menenggelamkan kapal asing yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Iya, benar. Jadi Ibu Susi itu tadi apa? Seorang menteri kelautan.
Perikanan. Nah, Ibu Susi itu tamatan sekolahnya dari mana? SMP. SMP. Ada dia lanjutin sekolah lagi enggak? Atau hanya sampai Lanjut SMP? berhenti dari kelas 2 di SMA. Jadi dia berhenti menjadi tukang pemukul ikan. Tapi walaupun dia tamat SMP, tapi otaknya cerdas. Nah, jadi kita harus mencontoh Ibu Susi. Biarpun dia hanya tamat SMP, tapi dia tetap rajin. Nah, kira-kira sikap yang kita bisa teladani dari Ibu Susiati yang mengandung nilai persatuan dan kesatuan apa aja? Cerdas walaupun hanya tamat SMP. Ya. Berani, peduli, rajin, dan disiplin. Berarti Ibu Susi itu cerdas. Kemudian apa lagi? Peduli. Ya. Peduli kenapa Ibu Susi? Karena mempedulikan rakyatnya. Ya, dia peduli dengan sistem kelautan, terutama ikan, ya kan? Makanya dia tadi bekerja di membuat PT ASI Pujiastuti. Nah, itu sebagai bentuk kepedulian dia. Kemudian apa lagi? Berani. Ya, berani. Beraninya kenapa itu? Karena dia berani menenggelamkan kapal asing yang masuk ke wilayah kelautan Indonesia. Ya, benar. Terus apa lagi? Selain berani? Rajin. Ya, rajin. Rajinnya gimana? Walaupun dia tamat SMP, tapi dia terus mau bekerja. Apa lagi? Disiplin. Ya, benar. Dia disiplin. Beri tepuk tangan dulu untuk Latifa. Oke, terima kasih Latifa. Nah, kemudian Jiza. Jiza ke depan presentasi hasil tadi tugasnya. Tentang siapa? Prabowo Subianto. Iya. Prabowo Subianto, mantan Fokus, pengusaha dan politisi. Prabowo juga politikus dari Partai Gerindra. Prabowo merupakan seorang jenderal yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata jenderal lainnya. Selain menguasai dunia militer, Prabowo juga memahami pergerakan dan politik dan ekonomi. Prabowo mendirikan lembaga swadaya masyarakat pertama di Indonesia bernama Lembaga Pembangunan. Selama karir militer, ia berjasa dalam sebuah operasi melawan gerakan Papua Merdeka. Ia membebaskan 12 peneliti yang sedang melakukan ekspresi. 5 di antaranya adalah warga negara Indonesia. Prabowo juga memiliki sebuah bisnis bersama, tercatat memimpin 27 perusahaan di Indonesia dan luar negeri. Prabowo juga mendirikan beberapa organisasi masyarakat pedagang pasar tradisional Indonesia, Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Indonesia, Pancasilat Indonesia. Karir Prabowo memiliki banyak karir yang meraih berbagai penghargaan. Ya. Jadi Pak Prabowo ini selain dari mantan militer, dia juga menguasai bidang ekonomi. Terus sama politik, ya kan? Dari biografi Pak Prabowo, kira-kira sikap yang bisa kita teladani apa aja? Cerdas sejak kecil. Ya, cerdas. Berani. Cerdas. Ya, sejak kecil Pak Prabowo sudah sekolah
di luar negeri. Dia itu cucu dari apa? Seorang ilmuwan. Dia sudah cerdas, sekolah di luar negeri, kan pindah-pindah, terus berani. Ya, beraninya kenapa tuh? Beraninya apa tadi? Dia kan andil dalam membebaskan orang-orang itu kan. Nah, itulah kenapa dia disebut dengan berani. Kemudian apa lagi? Ya, tegas. Karena dia mantan dari anggota militer. Jadi dia tegas. Terus ya, selain tegas juga berwibawa. Jadi seorang pemimpin itu selain dia tegas, dia juga harus berwibawa. Apalagi rela berkorban. Iya, rela berkorban. Oke, tepuk tangan dulu buat Jija. Ya, terima kasih Jija. Nah, jadi itu tadi biografi dari Ibu Puji Astuti dan Bapak Prabowo Subianto. Gimana menurut kalian dari kepribadian masing-masing pemimpin itu? Dari Latifah. Ya. Ibu Susi itu merupakan seorang wanita yang tangguh dan cerdas. Walaupun hanya tamat SMP, ia berani untuk melindungi rakyatnya, terutama dalam melindungi kelautan. Ya, benar. Bu Susi itu walaupun dia cuma tamat SMP, tapi dia cerdas ya kan. Dia mau bekerja keras, dia membangun PT PT ASI Puji Astuti. Nah, itu untuk dari hasil kelautan itu Ibu Susi yang mengelola. Terus dia juga menciptakan air ya. Untuk mengangkut ikan itu. Nah, jadi banyak yang dapat kita teladani dari sikap Ibu Susi Puji Astuti, seperti tadi cerdas, dia peduli, berani, rajin, kemudian juga disiplin. Nah, kalau menurut Ciza gimana Pak Prabowo tadi? Jenius, dia juga dapat penghargaan dari militer. Nah, selain dari militer, apa aja? Politik dan ekonomi. Ya, jadi Pak Prabowo itu dia kan sekolahnya di alumni militer kan. Nah, walaupun dia dari alumni militer, tapi dia juga beliau ini ya menguasai pergerakan, terus ekonomi, politik. Walaupun dia di militer, tapi dia ngerti kayak mana perekonomian Indonesia gitu kan, sama gimana tentang politik. Nah, dia mengerti. Kemudian dia juga rela berkorban menyelamatkan belasan orang ya, dari 15 orang dari gerakan Papua Merdeka. Terutama dari 15 orang itu tuh ada warga negara Indonesia. Nah, dari Pak Prabowo itu bisa diambil sikap yang kita teladani, yaitu cerdas. Dia mendapat berbagai penghargaan kan dari bidang kemiliteran. Terus dia juga berani melindungi rakyatnya, terus tegas, berwibawa, dan rela berkorban. Nah, jadi inilah sikap dari seorang kepemimpinan yang dapat kita teladani. Berarti kita harus rajin belajar. Ya, Bu Susi walaupun dia tamat SMP ya kan, tapi dia tidak pernah berhenti belajar. Belajar itu nggak harus kayak di sekolah, enggak. Belajar itu dari pengalaman. Nih, kita bantuin orang gitu kan. Nah, itu kita belajar
Jija itu umpamanya ada kerjaan ya kan. Terus Jija ini mintalah Latifah membantu Jija itu dari kerjaan Jija. Nah, Latifah itu selain membantu Jija, itu juga Latifah belajar. Oh ternyata Jija punya usaha ini ya gitu kan. Bagus juga nih kayaknya gitu kan. Nah dari kita belajar itu maka akan timbul motivasi diri. Oh Jija dia rajin ya apa buat ini buat itu, berarti aku juga harus begini lah biar sama kayak Jija itu, atau biar lebih dari Jija. Nah itu kan jadi motivasi. Jadi belajar itu nggak harus di sekolah atau di rumah, tapi pengalaman di luar rumah, pokoknya di lingkungan kita. Nah itu belajar. Dari sini paham? Oke, kalau paham, jadi tugasnya tadi dikumpul ya. Nah ini nanti masuk ke nilai kalian. Oke. Ada yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Saya Bu, Nah, yuk, nanti Pak. Simpulkan pelajaran hari ini. kita dapat mengambil hal positif dari orang lain, terutama memiliki sikap persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan NKRI, seperti bersilaturahmi, saling membantu, saling menghargai, dan saling menghormati. Iya, benar. Jadi dari pemimpin idola kita dapat mengambil sikap atau nilai yang mengandung persatuan dan kesatuan. Nah, jika kita dapat mengambil nilai dari orang lain, nah terus itu akan membuat kita termotivasi. Nah, setelah termotivasi, kita juga harus menerapkan sikap dari persatuan dan kesatuan. Nah, kita terapkan pada diri kita. Kita juga harus itu ke orang lain, memiliki toleransi, terus saling tolong menolong, saling berbagi, dan silaturahmi untuk menjaga keutuhan NKRI. Jadi kan kita memiliki banyak budaya, suku, ras, ya kan, ada istiadat. Nah, dari perbedaan itu harus ada persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan biar tidak terjadi pecah belah. Paham? Oke, kalau paham kita sudah simpulkan pelajaran hari ini. Nah ini juga tugas sudah Ibu pegang ya. Besok Ibu bagikan hasilnya. Kemudian besok kerjakan tugas halaman 57 ya. Kemarin 55 udah kan? Terus halaman 57 kerjakan, minggu depan lagi kita kumpul. Nah Ibu akhiri mungkin sampai sini dulu pembelajaran kita. Ibu minta maaf jika terdapat kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan. Ibu akhiri dengan membaca hamdalah yang bersama-sama.